Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilazi anzala Qur'an hudana lisi wa bainati minal huda wal furqan. As-salatu wassalamu mursafil anan wa ala alihi wa sahbihi kiram. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita bersama, sehingga kita telah dapat mengikuti perkuliahan pada kesempatan kali ini. Dosen pembimbing mata kuliah Perencanaan Pendidikan Islam yang terhormat Bapak Dr. Haji Asmendri SAG MPD, serta Bapak Ibu saudara-saudari rekan mahasiswa pasca sarjana Manajemen Pendidikan Islam UIN Batu Sangkar kelas A. Maka dari itu kita simak penjelasan dari Ibu Esi Ratnasari. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Esi Ratnasari. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan oleh moderator kepada saya untuk menyampaikan materi pertama, yaitu tentang pengertian sistem perencanaan pendidikan Islam. Sebelum kita membahas lebih lengkap daripada pengertian tersebut, saya akan mencoba untuk menyampaikan beberapa kata. Seperti yang pertama, sistem adalah menurut Zogianto dalam Hutahian 2014, sistem merupakan kumpulan dari elemen-elemen yang berinteraksi untuk mencapai tujuan tertentu. Kemudian yang kedua, saya akan mencoba menyampaikan apa yang dimaksud dengan perencanaan. Perencanaan menurut AB 2001 dalam Oval Hainif 2009 adalah susunan rumusan sistematis mengenai langkah-langkah tindakan-tindakan yang akan dilakukan di masa depan dengan didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan yang seksama atas faktor-faktor eksternal dan pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka mencapai suatu tujuan tertentu. Kemudian yang ketiga, kita akan membahas mengenai pengertian perencanaan pendidikan. Menurut Guerge Odiorne, perencanaan pendidikan adalah serangkaian kegiatan yang melibatkan penentuan tujuan, penilaian sumber daya yang tersedia, dan penyusunan rencana tindakan untuk mencapai tujuan tersebut. Proses perencanaan mencakup analisis situasi, penentuan tujuan pendidikan, menentukan program-program yang diperlukan, dan mengukur keberhasilan pencapaian tujuan. Kemudian, yang keempat yang perlu kita bahas adalah pentingnya pendidikan Islam. Menurut D. Marimba, pendidikan Islam adalah bimbingan jasmani dan rohani berdasarkan hukum agama Islam. Dan juga menurut Muhammad Atiyah Al-Abashi, pendidikan Islam adalah usaha untuk menyiapkan manusia agar hidup dengan sempurna dan bahagia, memiliki budi pekerti yang sempurna dan teratur pikirannya. Dari semua definisi kata demi kata tadi, kita mencoba untuk merumuskan apa pengertian dari sistem perencanaan pendidikan Islam. Nah, di sini kami mencoba mengumpulkan, yaitu kumpulan elemen yang saling terkait, memuat usaha dalam langkah-langkah didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan seksama dalam membimbing manusia baik jasmani maupun rohani agar hidup sempurna dan bahagia,
memiliki pekerti yang sempurna dan teratur, pikirannya berlandaskan Al-Quran dan Sunnah. Berdasarkan kumpulan definisi tadi yang utuh, dapat kita ambilnya bahwa sebuah pendidikan adalah membentuk jasmani dan rohani manusia agar lebih sempurna berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Baik, kita lanjut kepada pembahasan yang kedua, yaitu tentang tujuan pendidikan. Berdasarkan pendapat Muhammad Athayyah Ar-Rasyid di dalam sebuah buku yang berjudul Ilmu Pendidikan Perspektif Islam, karangan Haji Muhammad Qasim MAG 2020, beliau menyampaikan ada 5 buah tujuan pendidikan Islam. Yang pertama, membentuk akhlak mulia. Nah, tentunya pendidikan hendaklah membantu terbentuknya sikap-sikap mulia daripada peserta didik. Kemudian yang kedua, mempersiapkan peserta didik untuk pan dunia dan akhirat. Tentunya di dalam pendidikan ini, anak-anak kita tidak hanya diajarkan kognitif bagaimana menjawab daripada masalah-masalah di dalam pembelajaran, akan tetapi juga menjawab permasalahan-permasalahan yang mereka hadapi dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang ketiga, mempersiapkan peserta didik untuk mencari rezeki dan memelihara segi-segi kemanfaatan. Nah, selama pendidikan ini anak-anak kita tidak hanya belajar untuk hari ini saja, akan tetapi mereka akan memetik daripada kebermanfaatan ilmu tersebut untuk mereka mencari rezeki di kehidupan mereka masa depan. Yang keempat, tujuan pendidikan itu menumbuhkan semangat ilmiah. Nah, ada penelitian-penelitian untuk perkembangan ilmu pendidikan tersebut. Yang terakhir daripada tujuan pendidikan, mempersiapkan peserta didik dengan keterampilan teknis agar mereka dapat menguasai profesi tertentu sebagai bekal selama hidup. Sesuai juga dengan tadi, yaitu agar peserta dapat mencari rezeki di kehidupan berikutnya, mereka tetap mendasari hal-hal tersebut dengan fondasi keagamaan dan kerohanian yang diberikan oleh para pendidik yang mengajar mereka. Selanjutnya, ini perlu juga kita tangan pendidikan Islam yang kita hadapi saat sekarang ini. Ini dalam beberapa ruang lingkup. Yang pertama itu adalah lingkup sekolah, dan yang kedua adalah di ruang lingkup rumah, dan yang ketiga yaitu di ruang lingkup masyarakat. Pertama, sebagian besar peserta didik memandang bahwa pendidikan agama Islam hanya sebatas formalitas saja, hanya sebatas diajarkan untuk mendapatkan standar nilai yang ditentukan. Namun di samping itu ada nilai-nilai yang perlu kita lebihkan. Yang kedua, ada kelemahan kualitas pendidik. Bisa jadi di sini dari kompetensi itu ada yang kurang, baik itu kompetensi pedagogiknya kurang, baik itu kompetensi daripada kompetensi sosial. Tidak semua guru memenuhi kompetensi-kompetensi yang harus memang dipegang oleh guru. Kemudian yang ketiga dalam ruang lingkup sekolah ini adalah manajemen kurikulum dan pembelajaran yang belum memberikan ruang yang maksimal untuk pendidikan agama Islam. Kita lanjut kepada ruang lingkup yang kedua, yaitu ruang lingkup di rumah. Sebagaimana banyak orang-orang tua yang kurang peduli dengan penerapan pendidikan agama anaknya di rumah, karena mereka lupa mereka sebagai penegak hukum Allah. Masih ada orang tua yang lebih mementingkan nilai kognitif anaknya dalam bidang disiplin ilmu eksak dibandingkan penerapan nilai-nilai agama. Kita masuk kepada poin yang ketiga, yaitu di dalam ruang lingkup masyarakat. Di sini peran pendidik adalah peran setiap manusia. Peran mendidik adalah peran setiap manusia, karena mendidik dan dididik adalah tugas dan fitrah setiap manusia. Perintah mendidik difirman oleh Allah dalam surat Al-Asri, saling menasehatilah dalam kebenaran dan saling menasehatilah
dalam kesabaran. Rekan-rekan semua, kita lanjutkan kepada pembahasan berikutnya, yaitunya adalah prinsip perencanaan pendidikan Islam. Saya kutip dari Dr. Sohabrul Jamil, SPDI MA 2022. Sebagaimana prinsip perencanaan pendidikan adalah sejumlah aktivitas yang harus dilakukan atau dipertimbangkan oleh para perencana ketika akan menyusun rencana pendidikan. Perencanaan pendidikan itu harus mempertimbangkan prinsip-prinsip. Sebagaimana prinsip-prinsipnya terdapat 7 macam. Yang pertama yaitu komprehensif. Prinsip komprehensif ini melihat masalah pendidikan sebagai keseluruhan. Setiap aspek pendidikan harus mendapatkan perhatian dan sewajarnya, baik formal maupun non-formal, dari pendidikan dasar sampai ke pendidikan tinggi, yang dalam arti seluas-luasnya. Kemudian yang kedua yaitu integral. Prinsip integral ini merupakan perencanaan pendidikan yang harus diintegrasikan ke dalam perencanaan yang menyeluruh. Sifat integrasi ini harus sudah tampak di dalam sistem dan prosedur pengelolaan pendidikan. Oke, baik. Yang ketiga adalah efisien. Keempat adalah fleksibel, tidak kaku. Yang kelima adalah objektif rasional. Prinsip objektif rasional ini adalah untuk kepentingan umum, bukan untuk kepentingan subjektif sekelompok masyarakat tertentu. Yang keenam yaitu kelengkapan dan kekurangan. Prinsip kelengkapan dan kekurangan data. Baiklah, yang terakhir adalah continue. Prinsip continue adalah perencanaan pendidikan itu harus memperhatikan aspek keberlangsungan strategi yang dipilih untuk menyelesaikan persoalan pendidikan. Itu 7 prinsip daripada perencanaan pendidikan Islam. Nah, selanjutnya kembali saya serahkan kepada moderator. Terima kasih. Selanjutnya, tentang tujuan dan langkah-langkah perencanaan akan dijelaskan oleh Bapak Insano Ma'aruf. Nah, baiklah, saya akan coba menjabarkan terkait tentang elemen-elemen perencanaan pendidikan Islam. Elemen-elemen ini maksudnya adalah unsur-unsur apa saja yang harus ada dalam perencanaan pendidikan Islam. Ada 6 elemen perencanaan pendidikan Islam. Yang pertama itu tujuan pendidikan Islam. Yang kedua kurikulum. Yang ketiga itu metode pengajaran. Kemudian yang keempat sumber daya. Yang kelima kerjasama atau kolaborasi. Dan yang keenam itu evaluasi. Yang pertama, tujuan pendidikan Islam. Menurut Muhammad Atiyah Al-Abrashi, seorang pakar pendidikan berasal dari Mesir, menyusun tujuan pendidikan Islam itu ada 5. Yang pertama itu tujuannya adalah untuk pendidikan akhlak. Pendidikan akhlak ini merupakan ruh dari pendidikan Islam, dan sampainya manusia pada akhlak yang sempurna itu merupakan tujuan hakiki dari pendidikan Islam. Yang kedua, membantu peserta didik untuk hidup di dunia dan akhirat. Ini artinya bagaimana manusia itu selamat hidup di dunia dan akhirat. Nah, sebagaimana yang dikatakan oleh Allah SWT, kalau manusia berdoa itu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Jadi manusia berdoa kepada Allah agar baik hidup di dunia dan baik hidup di akhirat. Kemudian yang ketiga, tujuan pendidikan menurut Muhammad Atiyah Al-Abrashi yaitu membimbing peserta didik agar selalu mengerjakan yang bermanfaat. Nah, dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu.
Sebaik kalian adalah yang mengajarkan Al-Quran, yang mempelajari Al-Quran, dan yang mengajarkannya. Nah, Al-Quran adalah sumber daripada ilmu pengetahuan itu, maka kita membimbing santri atau peserta didik agar selalu mengajarkan Al-Quran kepada seluruh umat manusia nantinya. Dan kita berharap peserta didik ini juga menjadi manusia yang bermanfaat. Nah, sebenarnya hadis Nabi Muhammad SAW mengatakan, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik kalian adalah yang bermanfaat bagi yang lainnya. Jadi peserta didik ini kita persiapkan agar nanti supaya mereka bisa juga mengajarkan ilmu yang bermanfaat kepada orang-orang di sekitar mereka. Yang keempat, yaitu tujuan pendidikan menurut beliau adalah mengajarkan hakikat ilmu pengetahuan kepada peserta didik, baik ilmu yang mengandung makna seni maupun yang mengandung makna adab. Nah, ini lebih kepada meningkatkan pemahaman terhadap ilmu itu sendiri, memahami hakikat dari ilmu pengetahuan. Tidak hanya mengetahui, tapi juga faham terhadap apa yang diketahui. Sebenarnya kita selalu diajarkan untuk berdoa, Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, Tuhanku, berilah aku ilmu pengetahuan dan rezekikan kepadaku pemahaman. Jadi, tujuan dari pendidikan Islam berharap manusia itu mendapatkan ilmu pengetahuan dan memahami hakikat dari ilmu pengetahuan tersebut. Dan yang terakhir, menurut beliau, menurut Muhammad At-Tayabrashi, tujuan pendidikan Islam adalah mengajarkan keterampilan, kesenian, teknologi sebagai usaha untuk memperoleh rezeki yang halal dari Allah SWT. Nah, itulah tujuan pendidikan menurut beliau. Maka dapat kita simpulkan bahwa tujuan pendidikan Islam adalah membentuk manusia yang berakhlak mulia, memiliki pemahaman yang mendalam terhadap ilmu pengetahuan, memiliki keterampilan di bidang seni dan teknologi sehingga selamat hidup di dunia dan akhirat. Nah, itulah tujuan pendidikan Islam secara umum menurut beliau. Namun tujuan pendidikan Islam secara khusus ini tergantung lagi kepada tingkat dan jenis dari lembaga pendidikan Islam masing-masing. Nah, elemen pendidikan atau elemen perencanaan pendidikan Islam yang kedua yaitu kurikulum. Nah, adapun kurikulum yang dimaksud adalah semua aktivitas pengetahuan dan pengalaman yang dengan sengaja dan secara sistematis diberikan oleh pendidik kepada peserta didik dalam rangka mencapai tujuan dari pendidikan Islam. Maka berdasarkan definisi ini, maka kurikulum pendidikan Islam itu merupakan satu komponen pendidikan agama berupa alat untuk mencapai tujuan. Nah, ini bermakna untuk mencapai tujuan pendidikan, maka diperlukan adanya kurikulum yang sesuai dengan tujuan pendidikan Islam dan bersesuaian pula dengan tingkat usia peserta didik, tingkat perkembangan kejiwaan dan kemampuan peserta didik dan pelajaran. Harus disesuaikan pula dengan jenis lembaga pendidikannya. Nah, kurikulum untuk setingkat SD tentu berbeda dengan kurikulum tingkat SLTP atau MTS atau tingkat lainnya. Kurikulum di lembaga pendidikan non-formal seperti TPA, MDTA, kursus bimbel, dan lain-lain tentu akan berbeda kurikulumnya dengan lembaga pendidikan formal. Begitupun pendidikan madrasah akan berbeda dengan kurikulum pesantren. Maka dalam merumuskan kurikulum ini tergantung kepada lembaga pendidikan Islamnya itu sendiri. Berikutnya, elemen yang ketiga dalam perencanaan pendidikan Islam adalah metode pengajaran. Metode pengajaran adalah cara dalam menerapkan kurikulum. Untuk menerapkan kurikulum pendidikan agama Islam yang menarik dan bermanfaat, diperlukan metode yang serasi dengan isi dan konteks sosial kekinian. Isi dan konteks sosial itu terjadi dalam proses belajar mengajar di kelas atau dimanapun berada.
Nah, untuk mengemas pembelajaran itu maka perlu metode yang efektif. Syukri Zarkashi, pengasuh pondok pesantren modern Gontor, pernah menyatakan bahwa al-maddah muhimmatun walakin at-tariqatu ahammu minal maddah. At-tariqah muhimmatun walakin al-mudarris ahammu minat tariqah. Al-mudarris muhimmun walakin ruhul mudarris ahammu minal mudarris nafsi. Artinya, materi itu penting, akan tetapi metode itu lebih penting daripada materi. Metode itu penting, akan tetapi guru itu lebih penting lagi daripada metode. Dan guru itu penting, akan tetapi jiwa atau ruh guru itu lebih penting dari guru itu sendiri. Artinya apa? Kurikulum itu penting, akan tetapi metode pengajaran itu lebih penting. Metode pengajaran itu penting, namun guru yang menyampaikan metode tersebut lebih penting lagi daripada metode pengajaran. Perilaku gurunya patut ditiru atau tidak dalam hidupnya sehari-hari. Nah, ini menjadi hal yang penting. Guru itu penting, namun jiwa atau ruh atau hati guru itu lebih penting lagi dari segala-galanya. Guru itu ikhlas tidak dalam mengajar. Gurunya mengajar dengan rasa cinta atau tidak kepada peserta didiknya. Nah, ini sangat penting dan paling penting sekali. Elemen yang keempat dalam perencanaan pendidikan Islam adalah sumber daya. Nah, sumber daya ini beragam, ada sumber daya manusia, ada sumber daya fisik, kemudian ada sumber daya finansial atau keuangan, dan sumber daya informasi. Nah, dalam sumber daya manusia ini merujuk pada tenaga pendidik atau tenaga pendidikan yang ada di lembaga pendidikan tersebut. Nah, seperti yang kita bahas tadi, bahwasanya guru itu sangat penting, artinya nih sumber daya itu sangat penting. Dan bagaimana sumber daya kita ini atau guru atau tenaga pendidik dan tenaga pendidikan ini memiliki jiwa yang ikhlas dalam mengajar dan memiliki hati yang tulus dan rasa cinta dengan pekerjaannya sebagai tenaga pendidik. Maka perlu kita merencanakan di dalam perencanaan pendidikan itu adanya elemen sumber daya manusia yang harus kita perhatikan. Kemudian sumber daya yang kedua adalah sumber daya fisik. Sumber daya fisik ini maksudnya adalah infrastruktur, sarana dan prasarana, peralatan, fasilitas fisik yang kita gunakan dalam berbagai kegiatan. Nah, ini merupakan unsur atau elemen yang penting untuk kita rencanakan dalam perencanaan pendidikan Islam. Kemudian yang ketiga, sumber daya yang ketiga adalah sumber daya finansial atau keuangan. Ini merupakan hal yang paling penting juga dalam perencanaan pendidikan finansial atau keuangan. Nah, karena dalam melakukan setiap kegiatan pasti memerlukan yang namanya dana atau keuangan. Kemudian yang keempat, sumber daya yang keempat yang perlu kita persiapkan adalah sumber daya informasi. Nah, informasi ini berkaitan dengan pengetahuan, data, administrasi yang dapat kita gunakan untuk mengambil keputusan. Dari elemen-elemen perencanaan pendidikan Islam yaitunya kerjasama atau kolaborasi. Penting bagi kita untuk bekerjasama dengan beberapa pihak dalam perencanaan pendidikan Islam, yang salah satunya bisa kita lakukan bersama orang tua peserta didik atau wali. Nah, lembaga pendidikan ini dapat bekerja sama dengan orang tua siswa untuk mendukung proses pembelajaran atau dalam menentukan aturan-aturan atau tata tertib untuk kedisiplinan peserta didik. Nah, kemudian kerjasama kedua yang bisa kita lakukan adalah dengan lembaga pendidikan nasional ataupun internasional. Jadi seperti pertukaran siswa dan guru, serta pelatihan bersama dengan lembaga pendidikan lain, baik secara nasional maupun internasional.
Nah, ini dapat meningkatkan standar pendidikan di lembaga pendidikan Islam. Kemudian kerjasama juga bisa kita lakukan dengan komunitas lokal, komunitas-komunitas kesenian, komunitas pecinta alam yang ada di lingkungan lembaga pendidikan tersebut. Kemudian kerjasama juga bisa kita lakukan dengan lembaga penelitian dan industri. Ini sangat penting agar para peserta didik ini dapat memperluas wawasan dan pengetahuan mereka terkait dunia industri ataupun penelitian. Dan yang terakhir yaitu implementasi dan evaluasi. Implementasi artinya penerapan. Bagaimana kita menerapkan apa yang telah kita rencanakan sebelumnya agar sesuai dan terlaksana dengan baik. Nah, bagaimana monitoringnya di lapangan? Nah, itu perlu kita perhatikan. Kemudian evaluasi. Evaluasi pendidikan Islam merupakan kegiatan untuk menentukan sejauh mana kemajuan suatu aktivitas dalam pendidikan Islam. Nah, evaluasi pendidikan Islam memiliki prinsip. Yang pertama, untuk mengetahui sejauh mana peserta didik menguasai kompetensi. Yang kedua, mengevaluasi hasil belajar peserta didik. Yang ketiga, menemukan kesulitan belajar peserta didik. Yang keempat, menemukan kelemahan dan kekurangan proses pembelajaran sebagai kontrol bagi guru dan lembaga pendidikan tersebut. Evaluasi pendidikan Islam ini dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu evaluasi diri sendiri dengan melakukan introspeksi atau perhitungan terhadap diri sendiri, ya, atau disebut juga dengan muhasabah diri. Kemudian evaluasi terhadap orang lain, yaitunya peserta didik. Nah, itulah 6 elemen perencanaan pendidikan Islam. Berikutnya kita masuk kepada langkah-langkah perencanaan pendidikan Islam. Nah, ini langkah-langkah yang harus kita lakukan dalam merencanakan pendidikan Islam tersebut. Yang pertama yaitu analisis kebutuhan dan konteks. Yang kedua, penetapan tujuan pendidikan Islam secara umum ataupun khusus. Yang ketiga, perumusan kurikulum dan metode pengajaran. Yang keempat, perencanaan sumber daya. Yang kelima, pelaksanaan, yaitu implementasi dan monitoring. Dan yang terakhir adalah evaluasi. Terkait yang pertama, yaitu analisis kebutuhan dan konteks. Nah, ini dalam merencanakan pendidikan Islam, kita harus memahami dulu kebutuhan masyarakat dan peserta didik yang akan kita layani di dalam lembaga pendidikan kita. Kemudian menganalisis konteks sosial, budaya, dan ekonomi di lingkungan sekitar. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, menetapkan tujuan pendidikan atau menetapkan tujuan lembaga pendidikan kita. Nah, dalam menentukan tujuan pendidikan ini, harus sesuai dengan visi dan misi lembaga yang kita pimpin. Jadi dalam menetapkan tujuan, kita harus tentukan kemana arah dari lembaga kita. Kemudian kita buat visi bersama dan kita buat misi yang apa-apa saja yang harus kita lakukan untuk mencapai visi yang telah kita tetapkan. Kemudian tujuan dari pendidikan ini haruslah selaras dengan nilai-nilai Islam dan kebutuhan peserta didik. Nah, langkah yang ketiga yang harus kita lakukan dalam merencanakan pendidikan Islam, yaitunya analisis situasi atau lebih dikenal juga dengan analisis SWOT. Yang pertama yaitu strength, kekuatan. Jadi kita harus mengukur sejauh mana kekuatan dari lembaga pendidikan Islam kita, apa yang unik dan apa yang menonjol dari lembaga pendidikan kita, apakah itu merek, brand, atau proses pembelajaran, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, weakness, yaitu kelemahan. Ini merupakan faktor internal yang membatasi kinerja, yaitu mengidentifikasi di mana kita perlu perbaikan. Jadi, contoh kelemahan seperti kurangnya sumber daya, sistem IT yang usang, atau kurangnya infrastruktur sarana dan prasarana.
Kemudian opportunities atau peluang, itu faktor eksternal yang dapat kita manfaatkan, apa yang bisa kita ambil dari faktor luar ya, yang berguna untuk lembaga pendidikan kita. Seperti contohnya perubahan tren pasar, permintaan yang kebutuhan yang meningkat terhadap lembaga pendidikan Islam, atau perubahan regulasi dari pemerintah dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir yaitu threats, yaitu ancaman, merupakan faktor eksternal juga yang dapat mengancam kesuksesan lembaga pendidikan kita. Langkah yang keempat yang harus kita lakukan dalam perencanaan adalah perumusan kurikulum dan metode pengajaran. Nah, ini sudah kita singgung juga di elemen-elemen pendidikan Islam tadi. Kurikulum itu sangat penting dalam perencanaan pendidikan Islam. Maka yang harus kita lakukan dalam perencanaan kurikulum adalah, ini tergantung kepada tingkat dari lembaga pendidikan Islam tersebut. Apakah dia setingkat dengan sekolah dasar, SLTP atau MTS, MA atau perguruan tinggi, atau lembaga pendidikan Islam tersebut lembaga formal atau non formal. Maka ini menyesuaikan dengan lembaga pendidikan tersebut. Dan kemudian metode pengajaran yang kita terapkan untuk menerapkan kurikulum tersebut, nah ini juga harus diperhatikan. Dan perbedaannya sedikit dengan pondok pesantren. Nah, ini kalau di pondok pesantren itu ada pola pengasuhan. Jadi di samping kurikulum, metode pengajaran, dan ada pola pengasuhan. Jadi kalau kita berada di pondok pesantren, maka peserta didik ini kita asuh dengan pola yang bagaimana. Nah, itu perlu juga kita perhatikan. Yang kelima, itu langkah dalam perencanaan pendidikan Islam adalah perencanaan sumber daya. Di sumber daya ini tadi sudah kita jelaskan, ada sumber daya keuangan, finansial, sumber daya manusia, sumber daya fisik, sumber daya informasi. Maka kita harus siapkan seperti finansial, kita harus siapkan berapa kebutuhan kita dalam setahun, dalam satu bulan. Jadi mungkin kita mulai dengan menyusun rencana kegiatan dan anggaran dari lembaga pendidikan tersebut bersama-sama untuk mengetahui seberapa besar kita butuh terhadap dana dalam setahun atau satu bulan. Kemudian SDM juga perlu kita persiapkan, bagaimana kebutuhan tenaga pendidik. Jadi mulailah kita memetakan kebutuhan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan di lembaga pendidikan Islam tersebut. Sumber daya fisik seperti sarana dan prasarana juga perlu kita persiapkan. Apa kebutuhan, seperti apakah butuh untuk laboratorium komputer, apakah butuh laboratorium IPA, apakah butuh kepada lapangan olahraga agar peserta didik nyaman dan aman di lembaga pendidikan kita. Nah, kemudian begitu pun dengan sumber daya informasi, administrasi, data yang dibutuhkan untuk menjalankan lembaga pendidikan Islam tersebut. Dan yang keenam, terakhir, langkah yang terakhir yaitu pelaksanaan dan evaluasi tadi, yang implementasi dan monitoring, kemudian evaluasi. Kita masuk pada pihak terkait dari perencanaan pendidikan Islam. Di dalam merencanakan pendidikan ini kita harus melibatkan banyak pihak agar perencanaan ini berjalan dengan lancar dan baik. Maka ada 6 pihak terkait yang perlu kita libatkan. Pertama tentu saja tenaga pendidik. Ya. Yang kedua tenaga pendidikan yang bekerja di bidang administrasi, keamanan, pemeliharaan, infrastruktur, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga tentu saja peserta didik perlu kita libatkan dalam perencanaan pendidikan. Yang keempat, kita melibatkan orang tua atau wali murid. Kemudian yang kelima, masyarakat.
dan yang terakhir tentu saja pemerintah. Nah, itulah 6 dari pihak terkait perencanaan pendidikan Islam. Nah, kita masuk pada pembahasan terakhir sebelum kesimpulan, yaitu evaluasi dan pengembangan. Nah, dalam evaluasi pengembangan ini kita perlu mengetahui indikator keberhasilan dari perencanaan pendidikan kita tadi. Maka, adapun indikator keberhasilan ini merupakan hal yang dapat kita gunakan untuk mengevaluasi keberhasilan perencanaan pendidikan kita. Yang pertama yaitu kualitas pembelajaran. Nah, indikator ini mencakup efektivitas metode pengajaran, pemahaman siswa, dan penguasaan materi. Pertanyaan yang relevan adalah apakah siswa mencapai kompetensi yang diharapkan. Nah, bagaimana kualitas interaksi antara guru dan siswa. Nah, itu untuk mengukur kualitas pembelajaran. Kemudian yang kedua indikatornya adalah partisipasi aktif dari peserta didik atau siswa. Ini indikator ini melibatkan keaktifan peserta didik dalam proses pembelajaran, termasuk partisipasi dalam diskusi, kegiatan ekstrakurikuler, dan ibadah. Itu saja. Dan pertanyaan yang relevan adalah sejauh mana siswa terlibat dalam kegiatan sekolah dan keagamaan. Apakah mayoritas siswa itu terlibat atau hanya sebagian saja yang terlibat. Maka ini menjadi tolak ukur keberhasilan suatu perencanaan pendidikan. Kemudian yang ketiga indikator keberhasilan yaitu pengembangan karakter. Ya, pengembangan karakter ini indikator ini menilai apakah pendidikan Islam berhasil membentuk karakter siswa yang berakhlak mulia. Jadi apakah perencanaan kita lakukan tadi itu setelah kita terapkan, apakah berhasil membentuk karakter siswa yang berakhlak mulia. Kemudian pertanyaan yang relevan adalah apakah siswa menunjukkan etika, kejujuran, dan rasa empati dalam kehidupannya bersama teman-temannya atau dalam kehidupannya bersama keluarga dan masyarakat di sekitar. Itu menjadi tolak ukur keberhasilan suatu perencanaan pendidikan. Dan yang keempat adalah kedisiplinan. Nah, indikator ini mencakup kedisiplinan peserta didik dalam mengikuti aturan di lembaga pendidikan dan norma agama. Nah, pertanyaan yang relevan adalah bagaimana tingkat kepatuhan siswa terhadap tertib dan nilai-nilai agama. Ini menjadi tolak ukur apakah perencanaan itu berhasil atau tidak. Kemudian yang kelima adalah penggunaan sarana dan prasarana. Indikator ini menilai efisiensi penggunaan fasilitas lembaga pendidikan, termasuk ruang kelas, perpustakaan, laboratorium, lapangan, sarana ibadah, dan lain sebagainya. Nah, pertanyaannya adalah apakah sarana dan prasarana yang ada di lembaga pendidikan tersebut itu digunakan secara optimal dan dapat menunjang proses pendidikan di lembaga pendidikan tersebut. Berikutnya metode evaluasi. Nah, ini ada beberapa metode evaluasi pendidikan Islam yang bisa kita terapkan seperti muhasabah atau refleksi. Kemudian bisa juga evaluasi kognitif, itu untuk mengukur pemahaman peserta didik terhadap materi pelajaran. Kemudian evaluasi psikomotorik, ya. Kemudian evaluasi sikap dan etika, evaluasi formatif dan sumatif. Formatif itu maksudnya dilakukan semua proses pembelajaran untuk memberikan umpan balik dan memperbaiki kelemahan. Nah, sumatif yaitu dilakukan setelah periode tertentu, misalnya akhir semester untuk menilai pencapaian keseluruhan. Kemudian yang keenam, evaluasi berbasis portofolio. Yang ketujuh, evaluasi peer review, yaitu siswa menilai karya atau penampilan teman sekelas atau mendorong tanggung jawab dan kerjasama. Nah, itu evaluasi yang mungkin bisa kita terapkan dalam mengevaluasi perencanaan pendidikan Islam ini. Kemudian yang ketiga, pengembangan sistem perencanaan pendidikan Islam. Nah, ini sistem perencanaan ini tentu belum sempurna,
tentu banyak sekali sistem perencanaan lain yang lebih baik dari ini, maka perlu kita bandingkan dengan sistem perencanaan lain yang ada saat ini. Dan seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi, tentu selalu muncul sistem perencanaan lain yang semakin baik. Nah, maka sistem yang ada saat ini hendaklah terus berinovasi dan diperbaharui seiring perkembangan zaman dan kemajuan teknologi. Dari uraian pemateri dapat kita simpulkan yaitu sistem perencanaan pendidikan Islam adalah sekumpulan elemen yang saling terkait, yang memuat usaha dan langkah-langkah yang didasarkan dalam pertimbangan-pertimbangan yang seksama dalam membimbing manusia baik jasmani dan rohani berhidup sempurna dan bahagia, memiliki budi pekerti yang sempurna dan teratur pikirannya yang berlandaskan pada Al-Quran dan Sunnah Rasul. Sekian pembahasan dari kami kelompok 3. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wal taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.